Bab 1699, Ilusi dalam ilusi. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata wanita itu membelalak, dipenuhi rasa terkejut. Dia dengan cepat mundur lebih dari beberapa ribu kaki dalam sekejap mata. Tangannya membentuk segel dan cahaya 7 warna mengelilingi tubuhnya. 7 pedang panjang muncul dan berputar di sekelilingnya. Sebuah bayangan raksasa muncul di belakangnya. Ini adalah bunga 7 warna. Itu mekar dengan cara yang jahat dan mengeluarkan aroma yang memikat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan melihat ke arah Taois 7 warna yang datang dari lapisan ketiga. Ekspresi Daois 7 warna acuh tak acuh saat dia mengangkat tangan kanannya. Matahari cerah muncul di tangannya. Mataharinya tidak besar, hanya sebesar telapak tangannya. Namun, cahaya dan panas yang dihasilkannya seperti matahari sungguhan. Rambut Wang Lin segera mulai terbakar dan rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan ekspresinya menjadi bengkok, seolah-olah tubuhnya akan dicairkan oleh matahari. Namun, tatapannya tetap tenang, tanpa perubahan apapun, membiarkan matahari mendekatinya. Di kejauhan, wanita itu dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget saat matahari melahap Wang Lin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia gila, dia benar-benar gila, namun, pada napas berikutnya, mata wanita itu melebar saat dia menatap ke depan dan hampir berteriak. Wang Lin, yang seharusnya mati di bawah sinar matahari, keluar. Rambutnya tidak terbakar sama sekali, pakaiannya tidak rusak, dan dia tidak terlihat lelah. Sebaliknya, dia tampak kalem, kalem. Semua ini palsu. Wang Lin memejamkan mata dan melambaikan tangan kanannya. Cahaya 7 warna menghilang, matahari menghilang, Taois 7 warna menghilang, dek keempat menghilang, lapisan dek ketiga dan kedua menghilang. Yang terakhir menghilang adalah wanita itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kebingungan saat dia menghilang dari tempat ini. Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, yang dia lihat adalah dek pertama kapal jiwa iblis. Layarnya berkibar di tiang kapal dan wajah hantu di layar itu tersenyum aneh. Wang Lin masih duduk di dek pertama dan bayangan kuno masih ada di sekitarnya. Tak jauh darinya, wanita yang duduk di sana juga membuka matanya, dan matanya dipenuhi rasa kebingungan yang mendalam. Ternyata kamu bahkan tidak tahu bahwa semuanya hanyalah ilusi. Wang Lin berbalik untuk melihat keluar perahu. Lapisan perlindungan masih ada di sekitar kapal dan tidak ada tanda-tanda cahaya 7 warna atau Daois 7 warna. Bahkan dia palsu. Wang Lin diam-diam berdiri dan melambaikan tangan kanannya. Bayangan kuno menghilang. Dia melihat sekeliling sebelum akhirnya melihat layar di tiang kapal. Apa yang terjadi? Pada saat ini, kebingungan di mata wanita itu menghilang saat dia menatap Wang Lin. Lalu dia tiba-tiba melihat sekeliling. Setelah dia melihat semuanya dengan jelas, ekspresinya berubah drastis. Ilusi sejati jiwa hebat. Ini mantra terkuat kakak perempuan. Untuk membunuh 7 warna, bahkan aku diselimuti mantra ini. Wanita ini adalah Fan Sanlu. Dia bangkit dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum batuk darah. Kedatangan Daois 7 warna itu palsu. Dia mungkin benar-benar mengejar kita ke sini, tapi dia tidak muncul di hadapan kita. Tatapan Wang Lin masih tertuju pada wajah hantu di layar. Kalian berdua sangat menarik. Anda pikir semuanya sesuai perhitungan Anda.
Kamu membawaku ke sini dengan ancaman baik dari terang maupun gelap agar aku menyerahkan sumpah darah. Kakak perempuanmu bahkan lebih cemerlang. Saat saya masuk ke sini, dia menciptakan dunia ilusi. Dia menciptakan Taois 7 warna yang mengejar kita untuk membawa kita ke sini. Lalu dia bahkan pergi ke belakangmu. Ketika saya bersiap untuk mempelajari batasannya, dia menciptakan ilusi di dalam ilusi, jadi saya tidak bisa melihatnya. Dalam ilusi di dalam ilusi itu, dia hampir memaksaku untuk menyerahkan sumpah darah. Brilian, saya, Wang Lin, telah bertemu banyak orang dalam hidup saya, dan hanya satu orang yang membuat saya takut padanya di dalam hati. Sekarang ada satu lagi, yaitu kakak perempuanmu. Wang Lin tetap tenang, bahkan kata-katanya tidak mengandung emosi. Wajah Fan Sanlu pucat pasi dan dia dengan hati-hati memikirkan semua yang telah terjadi. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia yakin apa yang dikatakan Wang Lin benar, dia memang jatuh ke dalam ilusi kakak perempuannya. Agar kakak perempuanmu memiliki mantra ilusi yang begitu kuat, kurasa sekte jiwa agung terkenal dengan mantra ilusinya di benua astral abadi. Ilusi, 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 Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Fan Sanlu merenung sejenak dan kemudian berbicara dengan lembut dengan tatapan yang rumit. Sekte jiwa agung memang paling terkenal dengan mantra ilusinya. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Kakak perempuan saya memiliki bakat dan telah berkembang hingga mencapai ilusi ganda. Ilusi dalam ilusi yang Anda bicarakan sebelumnya adalah ilusi ganda. Satu langkah lebih jauh adalah ilusi rangkap 3, dan kita tidak akan bisa menghindarinya. Saya percaya bahwa ketika Anda mengatakan saudara perempuan Anda meninggal di hadapan penguasa surgawi 7 warna dan kemudian dibangkitkan oleh guru Anda berbohong. Dia tidak mati, dan kemungkinan besar ilusinya telah menipu penguasa surgawi 7 warna. Bahkan kemungkinan besar apa yang terjadi di antara keduanya tidak seperti yang kamu katakan. Namun, aku tidak tertarik dengan semua ini. Saat Wang Lin berbicara, dia melangkah maju dan tiba di sebelah tiang kapal. Matanya menjadi dingin dan dia merobek layarnya. Aku akan mengambil harta karun ini. Pada saat ini, di benua astral abadi, di Gunung Beku, wanita di dalam tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar menghancurkan ilusi sejati jiwa hebatku. Pada saat yang sama, di bagian lain dari ruang aneh tempat kapal itu berada, Taois 7 warna duduk di sana di antara mayat banyak binatang buas. Ekspresinya terkadang menunjukkan rasa sakit dan terkadang menunjukkan kegembiraan. Ekspresi aneh seperti ini jarang muncul pada dirinya. Bahkan dia telah memasuki ilusi saat dia masuk ke sini. Atau lebih baik dikatakan bahwa dia secara sukarela memasukinya. Jika tidak, meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah dari Fan Sanmeng, tidak akan sulit untuk pergi. Namun, hanya dia yang tahu kenapa dia rela memasuki ilusi dan tidak bangun. Bab 1700. Tegas, Wang Lin merobek layar wajah hantu itu. Dia dengan hati-hati melihat wajah hantu itu, dan wajah hantu itu sepertinya balas menatapnya. Alasan Fan Sanmeng dapat menggunakan ilusi sejati jiwa hebatnya dan mencapai tingkat ilusi ganda saat dia berada jauh di benua astral abadi adalah karena layar ini. Wang Lin ingat dengan jelas bagaimana dia melihat wajah hantu itu sebelum dia mengakhiri ilusi dalam ilusi. Setelah itu, dia benar-benar terjebak hingga dia mematahkan ilusinya,
dan ketika dia membuka matanya, dia masih melihat wajah hantu itu. Sepertinya segala sesuatu dalam ilusi itu terjadi begitu Wang Lin melihat wajah hantu itu. Di sampingnya, Fan Sanlu merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, "Ini adalah harta dari Sekte Jiwa Agungku dan juga layar jiwa utama kapal jiwa iblis. Aku tidak peduli dengan masalah di antara kalian, dua saudara perempuan. Tidak perlu bertukar sumpah darah, karena kita memiliki tujuan yang sama. Jika tidak ada maksud tersembunyi, maka kita bisa bekerja sama. Namun, kelakuan kakak perempuanmu sebelumnya sangat menarik. Katakan padanya bahwa aku akan mengambil layar hantu ini dan kapal iblis jiwa ini sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan yang terjadi." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meletakkan layar ke ruang penyimpanannya sambil melihat ke arah Fan Sanlu. Fan Sanlu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tetap diam. Dia diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi rumit di matanya. "Anda tidak perlu meninggalkan kapal ini. Aku bisa meninggalkan kapal ini bersamamu. Ketika saya membutuhkannya, saya akan menelepon Anda untuk membawakannya kepada saya." "Apakah altar kuno yang kamu bicarakan saat kita berada dalam ilusi di kapal ini?" Wang Lin berbicara, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Fan Sanlu merenung dalam waktu lama sebelum menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan sebuah batu giok terbang menuju Wang Lin. Dia menangkapnya dan melihat ada peta di dalamnya. Ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa di sini. Ruang ini terbentuk karena pertempuran yang terjadi di dalam gua. Entah bagaimana, itu terhubung ke dunia yang aneh. Jika Anda mengikuti peta, Anda akan melihat sebuah altar kuno. Giok ini juga mengandung mantra. Ini adalah mantra yang saya bicarakan dalam ilusi yang dapat melahap jiwa ketiga. Kamu harus mempelajarinya dengan baik. Fan Sanlu berbicara dengan lembut sambil melihat ke kejauhan. Tatapannya mengandung sedikit kerinduan. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian menggenggam tangannya pada Fan Sanlu. Saat dia hendak pergi, kata-kata tenang Fan Sanlu bergema. "Kakak perempuanku sangat ingin membalas dendam, bahkan aku dimanfaatkan, kita bisa bekerja sama, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Saya hanya punya satu permintaan, ketika Anda membuka gerbang ke benua astral abadi, bawalah saya bersamamu, saya ingin pulang. Sangat sulit untuk membuka gua ini. Hanya jiwa ketiga yang memiliki ingatan dan mengetahui di mana Dao Surgawi berada. Hanya dengan memanggil Dao Surgawi, barulah kamu dapat memasuki Istana Surgawi penguasa Surgawi 7 warna. Istana Surgawi adalah lokasi perang besar di masa lalu. Meski berupa reruntuhan, ada pintu di sana yang mengarah ke benua astral abadi. Membuka gerbang itu berarti membuka gua." Wang Lin berhenti. Setelah merenung sebentar, dia menoleh untuk melihat Fan Sanlu yang suram dan mengangguk. "Saya berjanji kepadamu." Wang Lin jarang membuat janji. Ini adalah janji pertamanya sejak ia mencapai langkah ketiga. Itu bukan untuk keuntungan apapun, tidak ada hubungannya dengan kepercayaan atau apapun. Itu hanya karena apa yang dia katakan. "Aku ingin pulang." Fan Sanlu menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia mengangguk dan menggigit ujung lidahnya. Dia memuntahkan bola darah yang berwarna merah tua tetapi segera berubah menjadi emas saat terbang menuju Wang Li. "Ini sumpah darahku." Wang Lin menangkap darah emas pucat itu dan memasukkannya ke dalam tubuhnya.
Dia tidak berbalik dan pergi. Wang Lin tidak perlu lagi mempelajari batasan di kapal. Dunia di dalam ilusi ganda sama dengan dunia nyata. Semua pengetahuan yang diperoleh Wang Lin di dalam ilusi tetap bersamanya. Sama seperti bagaimana Fan Sanlu terluka dalam ilusi dan masih mengalami luka yang sama setelah ilusi itu pecah. Mantra Sekte Jiwa Agung memang aneh dan tak terduga. Layar berwajah hantu itu adalah layar utama kapal iblis jiwa. Layarnya bukan sekedar wajah hantu, tapi juga mengandung banyak batasan. Pembatasan ini mencakup segala sesuatu tentang kapal jiwa iblis. Jika saya menyempurnakan layar ini, saya tidak hanya dapat menguasai lebih banyak batasan, tetapi saya juga dapat menggunakannya untuk mengendalikan kapal. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki ruang penyimpanannya dan perlahan menyempurnakan layarnya. Saat dia menyempurnakannya, dia secara bertahap belajar lebih banyak tentang cara mengendalikan kapal. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya mendapatkan kendali penuh atas kapal tersebut. Sesaat kemudian, mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi memikirkan layarnya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh titik di antara alisnya. Anak Yemo mati di tanganku dan aku menyerap 8 tetes darah kuno. Jika aku bisa menyatu dengan mereka, itu akan membuat tubuh kunoku menjadi lebih kuat. Saat ini saya harus pergi melihat ke altar, mungkin saya akan menemukan sedikit keberuntungan di sana, meskipun saya berada di tahap Spirit Void. Saya masih kurang dibandingkan dengan para penggarap Arcane Void. Sekarang alam surgawi kuno telah terbuka dan 4 jenderal telah muncul. Tujuan mereka adalah mencari jiwa ketiga. Itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan level kultivasi saya. Wang Lin merenung sambil bergerak semakin cepat. Perasaan ilahinya menyebar untuk mengamati sekelilingnya dengan cermat. Langit benar-benar gelap dan aura binatang buas masih ada di mana-mana. Binatang buas ini bukanlah ancaman bagi Wang Lin, mereka akan mundur ketakutan saat perasaan ilahinya hilang. Di luar angkasa ini, Wang Lin sangat waspada. Meskipun binatang buas di sekitarnya bukanlah ancaman baginya, ada satu hal yang dia tidak yakin, apakah 7 Daois warna telah datang ke sini atau tidak. Meskipun perasaan ilahinya tersebar, dia benar-benar fokus. Jika terjadi sesuatu yang tidak normal, dia akan melarikan diri. Ini sangat berbahaya, tapi dia harus pergi ke altar. Jika dia menjadi terlalu takut untuk bergerak karena satu ketidakpastian, maka dia tidak akan mampu mencapai tingkat kultivasi yang dia miliki saat ini. Setelah beberapa jam, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah. Tanpa ragu, dia dengan cepat mundur dan hampir menghilang. Namun, saat dia hendak menghilang, dia berseru dan menatap lurus ke depan. Ekspresinya terus berubah. Perasaan ketuhanannya melihat sesosok tubuh duduk di sana, tak bergerak, ratusan ribu kilometer jauhnya, duduk di antara mayat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi sosok itu terkadang rumit, terkadang bingung, terkadang sebal, dan terkadang heboh. Dia adalah Daois 7 warna. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar. Daois 7 warna tampak sangat aneh, tetapi setelah merenung sebentar, Wang Lin menyadari bahwa dia sepertinya terjebak dalam ilusi. Ini mungkin ilusi Fan Sanmeng. Bahkan Daois 7 warna pun terjebak. Dengan tingkat kultivasinya, ilusi ini, masalah ini, ada yang salah dengan ini. Wang Lin sangat cerdas, dan setelah merenung sedikit, dia segera menyadari masalahnya.
Jantung Wang Lin mulai berdebar kencang dan pergulatan yang jarang muncul di hatinya. Di satu sisi dia harus segera pergi. Dalam kondisinya saat ini, Taois 7 warna tidak akan mengejar Wang Lin. Karena itu, perjalanan Wang Lin ke altar tidak akan menimbulkan bahaya. Di sisi lain, Wang Lin merasa ini adalah sebuah kesempatan. Jika dia bisa memasuki ilusi 7 warna, maka dia akan bisa mengungkap beberapa rahasia. Dia merasa bahwa tingkat kultivasi Fan Shanmeng tidak cukup tinggi untuk menjebak Taois 7 warna, pasti ada alasan lain. Dia samar-samar merasa jika dia melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia pasti akan menyesalinya di masa depan. Setelah berjuang selama 7 hingga 8 menit, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Cari kekayaan dalam bahaya. Wang Lin bergerak maju dengan penuh hati-hati dan sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 100.000 kaki dari Daois 7 warna. Ada sejumlah besar mayat binatang buas di daerah tersebut. Wang Lin berdiri di salah satunya dan melihatnya. Matanya perlahan mulai bersinar. Binatang buas ini belum lama mati. Wang Lin memandang 7 warna di kejauhan. Dia mengangkat tangan kanannya dan mayat seekor binatang berukuran sekitar 100 kaki melayang ke atas. Wang Lin melambaikan tangannya dan mayat itu terbang menuju Daois 7 warna. Wang Lin bersandar sedikit ke belakang saat dia menatap mayat yang terbang dalam jarak 1000 kaki dari 7 Taois warna. Namun, saat mayat itu berada dalam jarak 1000 kaki, cahaya 7 warna di belakang Taois 7 warna bersinar. Kemudian mayat itu menghilang secara diam-diam di hadapan Wang Lin. Tidak ada daging atau darah, tidak ada potongan yang tersisa. Itu telah hilang sepenuhnya. Tentu saja, Wang Lin diam-diam merenung dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Dia tidak cepat dan jantungnya berdebar kencang saat dia berjalan ke depan. Dia melintasi jarak 100.000 kaki dan berhenti 1000 kaki dari Daois 7 warna, tempat mayat itu menghilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengatupkan giginya dan duduk. Tangan kanannya menunjuk ke titik di antara kedua alisnya dan sepertinya menjangkau jauh ke dalam jiwanya. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur saat dia menarik tangan kanannya dan menunjuk ke arah Taois 7 warna. Semoga mimpiku memasuki ilusimu, Dream Dao. Jari Wang Lin menunjuk dan dia gemetar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Penglihatannya yang kabur menghilang, dan dia tetap duduk dan tidak ada yang berubah. Mantra Dream Dao tidak memerlukan kontak fisik langsung, tetapi 7 warna Daois memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan penghalang di sekelilingnya, sehingga Wang Lin tidak dapat memasuki ilusinya dengan Dream Dao. Wang Lin mengerutkan kening, mengungkapkan ekspresi enggan. Bab 1701. Alasan. Gelombang aura yang bisa membuat seluruh kehidupan bergetar menyebar dari 7 Daois berwarna. Saat menyebar, binatang buas itu akan mundur dengan panik bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Aura ini sangat menakutkan mereka. Aura ini bahkan lebih kuat dari kekuatan langit, tidak ada kehidupan yang berani mendekatinya. Itu cukup kuat untuk membuat langit dan bumi gemetar ketakutan akan kekuatannya. Alasan mengapa ada begitu banyak mayat binatang buas di sekitar 7 warna Daois kemungkinan besar karena mereka telah dibunuh sebelum dia memasuki ilusi. Wang Lin adalah pria yang berani. Saat ini, matanya menyipit. Setelah merenung sebentar, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini berubah menjadi total 99 tetes.
Setiap tetes mengandung aura budidayanya. Matanya menjadi serius saat dia melambaikan lengan bajunya dan satu tetes keluar, melayang di depan dahinya. Immortal Ancient, saat Wang Lin bergumam, semua kekuatan kunonya melonjak dan berkumpul di setetes darah ini bersama dengan sepotong jiwa asalnya. Tetesan darah segera menjadi jernih. Sekarang tampak seperti kristal. Setelah menyatu dengan kekuatan kuno Wang Lin, setetes darah ini memancarkan cahaya merah terang. Wang Lin menghela nafas dan setetes darah mengalir ke depan, 98 tetes sisanya mengelilinginya, membentuk lingkaran darah. Di bawah perlindungan lingkaran cahaya, ia terbang dalam jarak 1000 kaki dari Taois 7 warna. Saat darah itu berada dalam jarak 1000 kaki darinya, lingkaran darah yang dibentuk oleh 98 tetes darah secara diam-diam hancur, hanya menyisakan setetes darah yang berisi kekuatan kuno. Namun, mereka telah menahan gelombang kehancuran pertama demi setetes darah itu. Tetesan darah ini langsung terbang ratusan kaki. Selama ini, ia dihancurkan puluhan ribu kali, namun segera pulih karena kekuatan kuno. Dalam sekejap, setetes darah ini berada dalam jarak 100 kaki dari Taois 7 warna. Setelah mencapai titik ini, pemulihan kekuatan kuno tidak mampu mengimbanginya. Tetesan darah dengan cepat menghilang hingga hanya tersisa sepotong. Sepotong darah ini masih bisa dilihat dengan mata telanjang, namun jika tidak hati-hati akan mudah terlewatkan. Potongan ini berisi bagian dari jiwa asal Wang Lin, sehingga kehancuran yang terus-menerus mengirimkan rasa sakit yang membuat ekspresi Wang Lin menjadi bengkok. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Saat jejak darah dihancurkan, ia menembus 100 kaki terakhir dan mendarat di antara alis 7 warna Daois. Saat darahnya menghilang, untaian jiwa asal di dalamnya menyentuh tubuh Daois 7 warna. 1000 kaki jauhnya, Wang Lin menutup matanya dan bergumam pelan. Mimpi Dao. Dengan dua kata ini, pikiran Wang Lin bergetar dan semua yang ada di pikirannya runtuh. Saat semuanya runtuh, cahaya 7 warna muncul dan mengambil pikirannya, menyebabkannya tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Ini adalah dunia dengan 7 warna. Langit 7 warna, bumi 7 warna, dan bahkan awan pun 7 warna. Ada banyak gunung di bumi, dan Wang Lin muncul berdiri di puncak gunung. Setelah kebingungan sesaat, dia segera melihat sekeliling. Ini adalah ilusi yang dimiliki oleh 7 warna Daois. Wang Lin dengan hati-hati menyebarkan akal ilahi saat dia merenung dalam diam. Dia terbang ke depan dan potongan-potongan bumi melintas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Dia melihat seseorang duduk di puncak gunung. Orang ini adalah Daois 7 warna. Dia duduk di sana dengan mata terbuka. Dia sedang melihat ke langit dan ekspresinya tampak agak membosankan. Di sekeliling tubuhnya melayang 9 bola cahaya seukuran kepalan tangan yang seperti api. Inilah 9 burung api, atau matahari. Itu adalah budidaya dan harta karun 7 warna Daois. San Meng, aku ingat, namamu Fan San Meng, gumam Taois 7 waren. Wang Lin memandang 7 Daois berwarna di kejauhan dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia telah mendengar apa yang dikatakan oleh Taois 7 warna, tetapi Taois 7 warna sepertinya tidak memperhatikannya. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar. Mungkinkah itu ilusi dalam ilusi? Sesaat kemudian, Wang Lin dengan hati-hati melangkah menuju 7 warna Daois.
Dia segera tiba di bawah gunung dan berada 1000 kaki dari Daois 7 warna. Menatap Taois 7 warna, mata Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan layar wajah hantu dari ruang penyimpanannya. Meskipun dia tidak tahu apa fungsinya dan belum menyempurnakannya sepenuhnya, dia telah menggabungkan akal ilahi ke dalamnya. Setelah melepas layar, Wang Lin duduk dan melambaikannya. Saat Wang Lin mengendalikannya, layar melilit tubuhnya dan terbang ke depan dengan jiwa asalnya. Jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan memasuki layar. Layar itu sepertinya menerobos kehampaan dan bergegas menuju 7 warna Daois. Layar terbuka di langit dan wajah hantu itu berangsur-angsur berubah menjadi wajah Wang Lin, dan Taois 7 warna melihatnya dengan mata bingung. Saat ini, pandangan Wang Lin tiba-tiba menjadi gelap. Mata 7 warna Daois itu seperti lubang hitam dan segera menariknya masuk. Masuk. Wang Lin mengirimkan perintah ketika suara gemuruh yang menggelegar diikuti oleh tawa gila yang familiar memasuki telinganya. Kegelapan di hadapannya sepertinya terkoyak oleh suatu kekuatan aneh, dan yang terjadi di hadapannya adalah tempat yang dipenuhi pagoda yang runtuh. Dengan semua reruntuhan pagoda yang menjulang tinggi, itu tampak seperti sebuah sekte. Tawa familiar itu berasal dari seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan mengenakan jubah abu-abu. Pria parubaya ini tampan dan matanya dingin. Ia memancarkan rasa bangga yang bisa dirasakan semua orang dari lubuk hati yang paling dalam. Saat ini, dia mengangkat tangan kanannya. Ada pagoda raksasa di hadapannya. Saat dia hendak menghancurkan pagoda itu runtuh dan cahaya 7 warna bersinar dari dalam. Orang yang marah keluar. Ketika Wang Lin melihat orang ini, dia menarik napas dalam-dalam. Orang ini persis sama dengan patung di ruang penyimpanan Wang Lin. Dia adalah penguasa surgawi 7 warna. Meski penampilan pria parubaya itu asing, tawa dan suaranya mengejutkan Wang Lin. Wang Lin menyadari bahwa dialah orang gila. Ada naga merah-merah melayang di belakang orang gila itu. Ia mengeluarkan raungan arogan. Di sebelah orang gila itu ada seorang remaja botak yang mengenakan mantel. Tubuh remaja botak itu terlihat kurus, dan saat ini, dia memasang ekspresi garang saat melawan seseorang. Wang Lin mengenali orang yang dilawan remaja itu adalah Jenderal Azure Dragon. Melihat sekeliling, tempat ini adalah medan pertempuran, dan sangat kacau. 3 dari 4 jenderal hadir, dan 8 selir juga ada di sini. Gemuruh menggelegar bergema dan bumi runtuh. Sejumlah besar pecahan runtuh dan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Hembusan angin dingin bertiup, membekukan daratan. Melihat semua ini, Wang Lin terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, orang gila itu dan penguasa surgawi 7 warna bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Penguasa surgawi 7 warna terlempar ke belakang dan terbatuk-batuk darah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kegilaan saat dia mengeluarkan raungan yang keras. Fan Sanmeng, Fan Sanlu, kenapa kalian berdua mengkhianatiku? Apakah aku tidak baik padamu? Mengapa? Apakah hanya karena aku mendapatkan pecahan itu sehingga kamu melupakan puluhan ribu tahun yang kita habiskan bersama? Fan Sameng, keluar. Kamu secara diam-diam menyerangku selama perjalanan pulang, tapi aku mengizinkanmu pergi dan tidak membunuhmu. Tahukah kamu betapa sakitnya hatiku? Tahukah kamu? Sekarang kamu telah memimpin orang luar untuk datang dan membunuhku, Jalang.
Dan Anda, Lia Daofei, Anda memiliki status bangsawan dan mitra Dao yang tak terhitung jumlahnya di samping Anda. Kamu menyukai wanita jalang itu bertahun-tahun yang lalu. Apa menurutmu aku tidak tahu? Penguasa surgawi 7 warna meraung, matanya dipenuhi kegilaan. Orang gila, atau lebih tepatnya, Lian Daofei, tampak sangat bangga. Setelah mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman, berkata, "Dialah yang merayu raja ini, tapi raja ini tidak tertarik pada pasangan Dao orang lain. Saya datang hanya untuk pecahannya. Serahkan pecahannya dan aku akan pergi. Aku tidak akan terlibat dalam perselingkuhan kalian berdua." Pecahan. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian di sini yang bisa pergi. Mata penguasa surgawi 7 warna memerah dan dia melambaikan lengan bajunya. Dunia berubah warna dan pusaran raksasa muncul di langit. Sebuah mata raksasa muncul di dalam pusaran. Mata ini tidak memiliki emosi dan sama sekali tidak peduli. Ia menatap segala sesuatu di bawahnya dan kemudian menutup perlahan. Saat mata tertutup, ekspresi Lian Daofei berubah drastis. "Dao surgawi, kalian semua, mati demi tuan ini." Penguasa surgawi 7 warna melambaikan tangannya dan dunia bergetar. Gas hitam menyebar dan menutupi pandangan Wang Lin. Jeritan menyedihkan bergema dan aura kuat yang membuat Wang Lin gemetar menyelimuti pikirannya. Lian Daofei terluka parah di dalam gas hitam ini dan dilahap oleh Dao surgawi. Tubuh penguasa surgawi 7 warna roboh dan berserakan. Tubuhnya yang tersebar terbelah menjadi 3 bagian yang terbang ke segala arah. Satu bagian adalah 7 warna Daois dan yang lainnya adalah esensinya. Yang terakhir membawa semua ingatannya, dan terbang ke kejauhan. Tepat pada saat ini, 7 warna Daois yang merupakan jiwa pertama terbang setelah jiwa ketiga. Pikiran Wang Lin tiba-tiba menjadi jernih, dan pada saat ini, dia tahu mengapa Taois 7 warna rela terjebak di dalam ilusi dan tidak pergi. Bab 1702. Raungan mengejutkan 7 warna. Tindakan yang licik dan tegas. Taois 7 warna, Wang Lin menyaksikan segalanya dan pikirannya benar-benar jernih. Dia mengerti mengapa 7 warna Daois rela terjebak dalam ilusi. Fan Sanmeng telah memikat penganut Tao 7 warna ke dalam ilusi, dan dia mengizinkannya untuk membawanya masuk. Namun, dia telah menggunakan kultivasinya yang kuat untuk secara paksa mengubah ilusi tersebut agar kembali ke pertempuran di mana penguasa surgawi 7 warna hancur. Satu hal yang paling dia inginkan adalah menemukan jiwa ketiga. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang jiwa ketiga. Dia tidak tahu di mana jiwa ketiga bersembunyi dan siapa dia sekarang. Karena itu, dia meminjam ilusi ini untuk kembali ke masa ketika penguasa surgawi 7 warna terpecah menjadi 3 jiwa dan 7 bagian. Kemudian dia akan mengikuti jiwa ketiga seperti yang dia lakukan sekarang. Dia akan melihat kemana perginya bereinkarnasi. Jika dia benar-benar melihat kemana perginya jiwa ketiga, itu bisa menjadi kesempatan untuk menemukan jiwa ketiga meskipun ilusi itu palsu. Saya tidak bisa membiarkan dia berhasil. Jika dia benar-benar berhasil melihat apa yang terjadi, dia mungkin benar-benar menemukan jiwa ketiga. Wang Lin, yang masih dikelilingi oleh layar berwajah hantu, menyerbu ke depan. Dia ada di sini dengan jiwa asalnya, jadi dia jauh lebih cepat dari biasanya. Namun, dia masih tidak bisa mengimbangi Daois 7 warna dan jiwa ketiga.
Keduanya menghilang di hadapannya, dan Wang Lin menyebarkan jiwa ilahinya tetapi masih tidak dapat menemukannya. Saya tidak bisa terus seperti ini, saya terlalu lambat, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangan kanannya mengenai tubuhnya dan dia mengeluarkan seteguk energi esensi. Energi esensi ini lebih berharga daripada darah esensi. Jiwa asalnya segera melemah. Jiwa asalnya melangkah maju dan menyatu dengan energi esensi. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat dan dia melaju ke depan 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, Wang Lin muncul jauh, dan kilatan cahaya 7 warna muncul di tepi akal ilahi. Masih perlu sedikit lagi. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengeluarkan seteguk energi esensi lagi. Kecepatannya meningkat pesat sekali lagi. Rasa sakit yang tajam datang dari jiwa aslinya seolah-olah dia akan terkoyak. Dia telah mencapai kecepatan cepat yang bisa dia tahan. Dengan kecepatan ini, Wang Lin akhirnya berhasil menyusul Taois 7 warna dengan akal sehatnya. Dia juga melihat cahaya yang merupakan jiwa ketiga di depan Taois 7 warna. Taois 7 warna mengerutkan kening. Dia tentu saja memperhatikan Wang Lin. Dia telah mengubah ilusi ini dengan paksa, jadi dia secara alami tahu ada orang lain yang masuk. Namun, saat ini adalah saat kritis baginya untuk menemukan kemana perginya jiwa ketiga. Kesempatan seperti ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia gua yang bisa menggunakan mantra ilusi sekuat itu. Dia benar-benar mengabaikan Wang Lin dan fokus mengunci jiwa ketiga. Dia ingin melihat kemana jiwa ketiga akan pergi. Selama dia bisa menemukan kemana tujuannya, dia akan yakin bisa menemukan jiwa ketiga setelah meninggalkan ilusi ini. Waktu berlalu begitu saja. Wang Lin mengeluarkan seteguk ketiga energi esensi untuk mengimbangi Daois 7 warna. Jiwa asalnya tampak membara saat dia bergegas maju. Sistem bintang di depannya tampak kabur dan memperlihatkan peta bintang. Peta bintang ini seperti seluruh gua yang terkondensasi. Wang Lin segera mengenalinya sebagai peta seluruh dunia gua. Masih belum ada formasi penyegel alam yang memisahkan alam dalam dan luar, mereka masih utuh. Wang Lin secara pribadi melihat jiwa ketiga masuk ke peta bintang. Meskipun tidak menuju ke pusat, namun dekat dengan pusat. Jika seseorang dengan hati-hati membagi petanya, itu jelas merupakan alam batin. Alam batin. Jiwa ketiga pergi ke alam batin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia menghilang dalam sekejap. Sang Taois 7 warna mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya membentuk segel. Peta bintang mulai berkembang pesat, dan jiwa ketiga yang hilang ditemukan sekali lagi. Jiwa ketiga menembus Cloud Sea saat ini dan terbang menuju Sungai Panggil. Mungkin ia akan berhenti di Sungai Panggil, atau bisa menembus sistem bintang lain. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk mengetahui kemana jiwa ketiga pergi untuk bereinkarnasi. Namun, demikian pula, jika Wang Lin bisa melihatnya, Taois 7 warna juga bisa melihatnya. Sang Taois 7 warna dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu apakah ini semua nyata atau terjadi dengan cara yang sama seperti di masa lalu, ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan pertama yang dia miliki selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia menemukan jiwa ketiga, aku pasti akan mati. Saya harus menemukannya sebelum dia. Jika saya tidak dapat menemukannya, maka saya tidak dapat membiarkan orang lain menemukannya. Mata Wang Lin dingin dan tegas. Namun,
Tingkat kultivasinya jauh lebih rendah, jadi dia tidak bisa menghentikan ini. Melihat jiwa ketiga tampak melambat dan hampir berhenti, kegembiraan dalam Taois 7 warna telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti, dan tangannya membentuk segel. Wajah hantu yang berlayar di sekitar jiwa asalnya melintas dan jiwa asalnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dunia ditutupi oleh 7 warna cahaya. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia kembali ke ilusi pertama di mana Taois 7 warna duduk dengan penuh kegembiraan. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh layar, dan setelah melihat sekeliling, jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dalam ilusi pertama. Saat dia memasuki tubuhnya, dia berdiri dan berjalan menuju Daois 7 warna tanpa ragu-ragu. Dia tidak dapat menghentikan 7 warna Daois dalam ilusi kedua, tapi dia bisa kembali ke ilusi pertama menggunakan layar. Dia bisa membangunkan Taois 7 warna di sini dan mencapai tujuannya. Saat Wang Lin mendekati 7 warna Daois, 9 burung api tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka mengeluarkan gelombang panas yang kuat. Panas ini bukanlah kekuatan api, melainkan cahaya. Panas cahaya jauh lebih kuat daripada api. Saat itu menyelimuti Wang Lin, dia merasa seperti akan meleleh. Rambutnya terbakar dan langsung hilang. Tubuh Wang Lin dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Dia merasa seolah-olah dia akan berubah menjadi gas jika dia mendekat. Aku tidak bisa mendekat. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia menjadi cemas. Dia tidak tahu apa yang dilihat oleh Taois 7 warna di dalam ilusi kedua, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki metode untuk menghentikannya, maka dia harus segera melarikan diri. Namun, Wang Lin tidak mau pergi seperti ini. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Daois 7 warna yang bersemangat yang dikelilingi oleh 9 matahari. Bagaimana aku bisa membangunkannya? Bagaimana aku harus melakukannya? Bagaimana aku bisa melakukannya? Mata Wang Lin bersinar terang saat berbagai pemikiran muncul di benaknya. Setelah beberapa napas, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Ilusi. Dunia ilusi itu seperti mimpi. Jika saya menganggapnya sedang tidur, saya hanya perlu membangunkannya, maka masalah ini menjadi jauh lebih sederhana. Jika dia tertidur, saya hanya perlu membangunkannya. Bangunkan dia, mata Wang Lin bersinar terang dan dia melambaikan lengan bajunya. Guntur dan esensi apinya terbang keluar, membentuk pusaran api yang mengeluarkan sambaran petir. Pada saat yang sama, Wang Lin membentuk segel. Esensi hidup dan mati, esensi benar dan salah, serta esensi karma semuanya terbang keluar. Mereka menyatu ke dalam pusaran, membuatnya semakin besar. Pada akhirnya, esensi pembantaian muncul. Saat masuk, pusaran itu bergemuruh dan berubah bentuk karena keinginan Wang Lin. Pada akhirnya, ia berbentuk tanduk. Wang Lin telah menggunakan 6 esensinya untuk membentuk klakson yang dapat memperkuat suaranya. Esensi yang berputar di dalam klakson dapat menyebabkan suara yang masuk meningkat berkali-kali lipat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengaktifkan ketiga kekuatan klan kunonya untuk membentuk kekuatan kuno. Bayangan seorang kuno muncul di belakangnya. Pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak saat dia menarik napas. Lalu dia mengeluarkan suara gemuruh ke dalam tanduk yang dibentuk oleh 6 esensinya. Ini adalah auman Dewa Kuno, Dewa Kuno. Ini adalah auman yang dipelajari Wang Lin di makam kuno, auman yang sama yang dia gunakan untuk melawan penguasa. Langit runtuh dan bumi bergetar.
Perpecahan terbuka dan dunia berubah warna. Perpecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya terkoyak antara Wang Lin dan Taoist 7 warna. Badai mulai mengamuk, ini juga disebabkan oleh auman Wang Lin. Dan ini semua terjadi sebelum diperkuat oleh tanduk yang dibentuk oleh 6 esensinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.